Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Fitri Zinku dengan NIM T 2018-7089 akan memenuhi tugas sejarah peradaban Islam, yaitu peran Wali Songo dalam peradaban Islam di Indonesia. Dimulai dari sejarah Wali Songo yang berkaitan dengan penyebaran dakwah Islamiyah di tanah Jawa. Perjuangan wali ini tercatat sebagai tinta emas, didukung oleh Kesultanan Demak Bintoro, agama Islam, kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mulai dari perkotaan, pedesaan, dan pegunungan. Islam menjadi agama yang benar-benar mengakar. Para wali ini mendirikan masjid baik sebagai tempat ibadah maupun tempat mengajarkan agama. Konon, mengajarkan agama di serambi masjid ini merupakan lembaga pendidikan tertua di Jawa yang sifatnya lebih demokratis. Pada masa awal perkembangan Islam, sistem seperti ini disebut gurukulo, yaitu seorang guru yang menyampaikan ajarannya kepada beberapa murid yang duduk di depannya. Sifatnya tidak massal, bahkan rahasia seperti yang dilakukan Syekh Siti Jenar. Selain prinsip-prinsip keimanan dalam Islam, ibadah masalah moral juga diajarkan ilmu-ilmu kanuragan, kekebalan, dan bela diri. Wali Songo adalah suatu nama dewan dakwah atau dewan mubalik. Apabila ada salah seorang wali tersebut pergi atau wafat, maka akan segera digantikan oleh wali lainnya. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Kesembilan wali ini mempunyai peranan sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Adapun peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam antara lain, yang pertama, sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerah masing-masing. 2. Sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. Ketiga, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. Keempat, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih. Kelima, sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. Keenam, sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada para muridnya. Ketujuh, sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam dengan cukup luas. Yang terakhir, sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani pada masa hidupnya berkat kepeloporan dan perjuangan Wali Sembilan itulah, maka agama Islam menyebar ke seluruh Pulau Jawa bahkan sampai ke seluruh daerah di Nusantara. Wali Songo juga secara sederhana dapat diartikan sebagai 9 orang yang telah mencapai tingkat wali, suatu derajat tinggi yang mampu mengawal babahan hawa songo, mengawal 9 lubang dalam diri manusia, sehingga memiliki perangkat wali. Para wali tidak hidup secara bersamaan, namun satu sama lain memiliki keterkaitan yang sangat erat, bila tidak dalam ikatan darah, juga dalam hubungan guru dan murid. Islam telah tersebar di Pulau Jawa paling tidak sejak Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq yang bergelar Syekh Awal al-Islam diutus sebagai guru dakwah oleh Raja Samudra Sultan Zainal Abidin Bahiyah Syah ke Gresik. Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Wali Songo bersepakat untuk mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu wali dengan karya-karya maupun agama yang diajarkannya. Selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat adalah anak bungsu Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati atau yang sering disebut Nyi Ageng Manila. Beliau lahir pada tahun 1450. Nama lain dari Sunan Derajat yang terkenal adalah Raden Qasim. Di Desa Jelak, Raden Qasim mendirikan surau dan pesantren. Banyak orang yang datang untuk berguru agama Islam kepadanya sehingga Jejak semakin ramai dan berkembang menjadi kampung besar. Oleh karena itu, nama Jejak kemudian dirubah menjadi Bajaranyar.
Beliau memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikam dengan cara-cara bijak tanpa memaksa. Dalam penyampaiannya, beliau menempuh 5 cara. Pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid atau di langgar. Kemudian melalui pendidikan di pesantren. Ketiga, memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan masalah. Keempat, melalui kesenian tradisional. Dan yang kelima, menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah dengan menggunakan kesenian Jawa yang pada waktu itu sudah mendarah daging di kalangan masyarakat. Salah satu tembang ciptaan beliau adalah tembang Micil. Sunan Derajat juga terkenal dengan ajaran yang mengatakan paring teken marang kang kalunyon lan wuto, paring pangan marang kang kaliren, paring sandang marang kang kudanan, memberi tongkat kepada orang buta, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, dan memberi payung kepada orang yang kehujanan. Ini memang inti ajaran sosial di dalam Islam yang akan tetap relevan sampai kapanpun. Pada masa akhir Majapahit terjadi krisis sosial, ekonomi, politik. Sunan Derajat menjadi juru bicara yang membela rakyat tertindas. Beliau mengecam tindakan elit politik yang waktu itu hanya mengejar kekuasaan demi kenikmatan pribadi. Dalam bidang sastra budaya, beliau menciptakan 1. Berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Demak. Yang kedua, membantu Raden Patah. Yang ketiga, tembang Pangkur. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.